Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Sebentar kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nanti sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Sampai hari ini Engkau boleh memberkati kami, menyertai dan memelihara kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan terambil di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-9, ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-12. Tulah ke-6 bara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir dan akan menjadikan bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena bara-bara itu. Sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara sama seperti semua orang Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pernahkah kita mendengar begitu ya? Mungkin pasangan kita atau orang tua kita yang suaranya itu tiba-tiba meninggi yang kita dengar. Kemudian kita berkata, ya ampun, gitu aja kok sampai kayak gitu sih. Gitu kira-kira ya. Nah, mungkin hal-hal demikian pernah ya kita ungkapkan atau kita sampaikan ketika ada seorang ibu ya meneriaki anaknya atau mungkin memarahi anaknya. Nah, seringkali kita hanya melihat di titik akhirnya ketika oktavnya semakin tinggi. Yang seringkali kita lupa adalah mungkin si ibu itu atau orang tua itu sudah memperingatkan anak-anaknya itu beberapa kali ya. Mungkin dengan nada yang pelan, agak naik oktavnya lagi, naik oktavnya sampai naik 10 oktav lah kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Nah, kita berpikir ya ampun segitunya ya orang itu. Nah, seringkali kita itu hanya melihat tinggi oktavnya yang terakhir karena suaranya lebih kencang. Kita tidak mengetahui bahwa peringatan-peringatan sebelumnya itu sudah diberikan. Ya. Nah, kira-kira gambaran inilah yang kita bisa lihat dari apa yang Tuhan Allah kita berikan kepada orang-orang Mesir. Allah sudah beberapa kali, bahkan ini termasuk tulah yang ke-6 begitu ya. Allah sudah memberikan tulah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, bahkan kelima yang kemarin ke binatang gitu ya. Itu sudah, mereka masih juga tidak bertobat. Mereka masih saja mengeraskan hatinya. Hingga akhirnya Allah mengizinkan tulah yang ke-6 ini. Kalau kemarin kenanya ke binatang, yang tulah ke-6 ini kena langsung ke mereka. Wah, ini gak main-main ini saudara ya. Jadi ketika Allah sudah memperingatkan orang, tetapi orang itu tidak menyadarinya dan tidak segera bertobat, ya otomatislah resiko itu ditanggung oleh penumpang. Artinya apa? Artinya saudara, ketika Tuhan mengingatkan kita, ketika Tuhan menyadarkan kita melalui tanda-tanda yang ada tentunya, sesegeralah mungkin kita menyadarinya dan bertobat. Karena kalau tidak, kita akan menerima segala konsekuensinya. Dan ini pentingnya untuk kita boleh menyadari, sehingga di dalam menjalani kehidupan ini kita boleh mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ya, kadang kita berpikir ya, kita itu menjadi korban, ya. Padahal diri kita itu adalah pelakunya.
ya, pelaku dari kejahatan, pelaku dari dosa, sehingga kita memetik hasilnya. Seolah-olah kita menjadi korban, ya, dan itu yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Perhatikan saudara peringatan-peringatan Tuhan di dalam hidup kita. Saya nggak tahu bentuknya apa saja dan sudah berapa lama Tuhan memperingatkan. Mari segera responi peringatan-peringatan Tuhan itu dan segera berbalik kembali kepada Tuhan. Ya, mungkin kita perlu membuka hati kita. Kita minta kepada Tuhan untuk Tuhan boleh menyingkapkan. Kiranya kita diingatkan oleh sesuatu hal yang mungkin harus segera kita selesaikan. Mari kita segera selesaikan di hadapan Tuhan. Dan jangan biarkan hati kita semakin mengeras seperti Firaun. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Mari Bapak Ibu, jangan keraskan hati ketika Tuhan sudah berbicara, ketika Tuhan sudah memperingatkan sesuatu untuk kita segera selesaikan. Mari kita selesaikan. Jangan tunda, jangan menunggu terlalu lama. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, mari kita datang kepada Tuhan. Tulah bara ini luar biasa, ya. Para ahli pun mereka kena, semua orang Mesir kena, ya, dan mereka juga tidak bisa melakukan. Dan iblis pun tidak diberi ruang lagi oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang lain. Dan mari, selagi masih ada kesempatan, jangan menunggu peringatan Tuhan semakin mengerikan, baru kita nanti menyadarinya dan menyesalinya. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, mari segera kita selesaikan. Mari kita tunduk kepada Tuhan, jangan keraskan hati. Mari kita buka hati dan pikiran kita. Jika ada sesuatu hal yang perlu kita selesaikan di hadapan Tuhan, mari kita menyelesaikannya. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah mengingat-ingatkan kami, Engkau boleh menyadarkan kami. Jika ada Tuhan pelanggaran, dosa yang mungkin kami tidak sadari, ataupun yang kami sengaja dan sadari, Tuhan tolong ampuni kami, layakkan kuduskanlah kami, sehingga kami boleh diperbaharui dari hari ke hari, baik dalam perkataan, perbuatan maupun dalam pemikiran. Tuhan tolong kami. Yang juga berdoa jika ada di antara kami yang Tuhan sudah ingatkan, kiranya Tuhan juga melembutkan hati kami, untuk kami juga boleh menerima dan menyadarinya, sehingga kami juga boleh segera berbalik kepadamu. Kami tahu kami butuh anugerah Tuhan, dan adanya Tuhan menolong dan memberkati setiap kami. Yang juga berdoa jika ada di antara jemaat yang hari ini sedang sakit, Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan mereka, sehingga kami semua juga boleh diberikan kesehatan dalam menghadapi pergumulan, permasalahan yang mungkin bertubi-tubi kami hadapi. Mungkin itu juga peringatan dari Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh menyadarkan kami, sehingga kami boleh senantiasa hidup melibatkan Tuhan untuk memimpin kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami, pimpin kami, dan kiranya Tuhan boleh memampukan kami untuk kami boleh menyadari dan mensyukuri setiap berkat dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan keadilan-Mu. Kami sadar kami butuh anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih. Ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi dan juga memberkati hidup kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini dan selama-lamanya. Shalom.